Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Amelda Purnamasari selaku pembawa acara hari ini. Nah, hari ini kita berbincang bersama Berbinar, berbincang bersama narasumber. Oke, kali ini kita akan kedatangan narasumber kita yang ganteng ya, Pak Dokter ya. Nah, kita perkenalan dulu Pak Dokter ya. Ya, Mbak. Mungkin silakan. Ya, terima kasih Mbak kesempatannya. Jadi perkenalkan saya Dokter Fari, salah satu dokter internship yang ada di Puskesmas Tanah Grogot. Yang alhamdulillah pada kali ini saya diberikan kesempatan akan membawakan salah satu pembahasan topik yang cukup menarik nih Mbak. Oh iya. Salah satunya itu adalah kasus yang paling tersering juga di Puskesmas, bahkan di rumah sakit banyak didapatkan, yaitu kasus-kasus diare. Diare ya, Dok. Yang dimana diare ini akan kita bahas mulai dari penanganan, bagaimana cara mengenali, hingga bagaimana kita tahu penanganannya di rumah. Itu sih yang paling penting, Oh, Mbak. iya. Mungkin langsung saja ya Dok ya penjelasannya ya. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Pak Dokter untuk menyampaikan materi diare pada hari ini. Oke? Iya, terima kasih. Oke, jadi kembali saya akan menjelaskan. Mungkin dari teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham bagaimana diare itu sendiri. Tapi alangkah baiknya di sini saya akan coba untuk bagaimana menjelaskan secara simpel ataupun bagaimana menjelaskan secara gampang kita memahami apa sih diare itu. Jadi definisi dari diare sendiri adalah bagaimana adanya perubahan pola defekasi atau pola buang air besar yang terjadi lebih dari 3 kali dalam waktu 24 jam dengan beberapa perubahan berupa konsistensi dari tinja menjadi lebih lunak hingga menjadi cair dan berlangsung kurang dari 2 minggu. Nah, kenapa kurang dari 2 minggu? Karena kasus ini perlu kita waspadai. Ini yang dimaksud dengan diare akut. Nah, diare itu sendiri terbagi atas 3 klasifikasi, Mbak. Jadi ada diare akut kurang dari 2 minggu, diare persisten, dia 2-4 minggu, dan diare kronik lebih dari 4 minggu. Nah, bahaya yang mana? Semuanya berbahaya, tetapi yang paling penting kita ketahui itu adalah bagaimana sih penanganan diare akut, diare yang pertama kali kita rasakan, atau ada anak kita, keluarga kita yang BAB-nya lebih dari 5 kali bahkan 10 kali dalam sehari dan kita tidak tahu mau berikan apa. Nah, di sini penjelasannya yang akan kami jelaskan. Nah, diare akut itu sendiri penyakit yang nomor 7 di dunia menyebabkan kematian. Nah, coba bayangkan, tertinggi Mbak. Jadi dia ada 1,9 juta kematian per tahun, yang dimana khusus di Kabupaten Pasir itu terdapat 16 puskesmas yang data yang saya dapatkan itu dari tanggal 1 Agustus 2022 itu ada 1.800 kasus diare. Coba kita bayangkan bagaimana kasus ini banyak, tapi banyak orang yang menyepelekan gitu, belum tahu penanganannya atau merasa ini fine-fine aja gitu. Ya. Khusus untuk prevalensi di Tanah Grogot itu ada 233 kasus dan di Puskesmas Kuaro itu ada 205 kasus. Ini di tahun 2022. 2022. Nah, tahun 2 tahun kemarin. Ya, 2 tahun kemarin, tapi data ini masih kita pakai karena paling untuk range kasusnya itu cuman seperti yang ada di tampilan saat ini, 2022, 2023, 2024 pasti nggak beda-beda jauh gitu. Selanjutnya apa sih penyebab dari diare itu sendiri? Sebenarnya penyebab dari bakteri, salah satunya yang paling sering virus, parasit, hingga penyebab-penyebab selain infeksi seperti bagaimana orang keracunan makanan, alergi makanan, atau penggunaan obat-obatan yang bisa menyebabkan diare. Tapi yang paling penting itu kita pelajari di sini bagaimana diare itu paling sering karena bakteri, Mbak. Bakteri ya. Makanya mungkin air juga bisa ya Dok? Iya, betul. Dari air ya? itu bisa kan mengandung banyak kuman di situ kan, kita nggak tahu di situ ada bakterinya, parasitnya. E. coli-nya ya. Iya, betul. Oke, dan bagaimana penyebab-penyebab selain infeksi juga yang orang awam belum terlalu paham, Mbak. Jadi banyak orang yang
beli-beli obat di apotik Sembarangan tanpa resep dokter ya Iya, biasanya. tanpa resep dokter. Nah, itu minum-minum aja, tapi dia tiba-tiba BAB cair gitu, tiba-tiba diare, dia nggak tahu penyebabnya apa, padahal dari kebiasaan dia menggunakan obat yang secara bebas gitu. Adapun dari penyebabnya itu dia bisa menyebabkan diare. Di sini ada 3 cara bagaimana diare itu bisa terjadi. Jadi yang pertama dari faktor makanan, di mana usus tidak akan bisa menyerap makanan itu sendiri sehingga terjadi peningkatan tekanan osmotik dan air serta elektrolit dalam usus meningkat dan merangsang usus untuk mengeluarkan sehingga menjadi diare. Yang kedua, adanya zat atau toksin atau racun yang dimana terdapat di dinding usus sehingga dia meningkatkan sekresi air dan elektrolit sehingga BAB itu bisa jadi cair. Yang ketiga, hiperperistaltik. Nah, di sini hiperperistaltik atau irregularitas itu terjadi kontraksi pada usus yang secara berlebihan dan bisa menyebabkan usus tidak mampu menyerap makanan. Itu juga bisa menyebabkan diare. Sebenarnya banyak ya? Iya, Mbak. Bukan hanya Jadi sebenarnya banyak, tapi untuk penyebabnya itu sendiri secara umum ada yang seperti dari makanan, adanya toksin dan hiperperistaltik, rata-rata seperti itu sih, Mbak. Kita lanjut untuk bagaimana sih mengenali dari diare itu sendiri. Jadi diare itu banyak jenisnya, Mbak, seperti yang saya jelaskan tadi. Ada karena bakteri, ada karena gizi buruk dengan gizi buruk, ada juga karena pengaruh obat-obatan atau kelainan atau invaginasi paling sering pada anak. Nah, di sini perlu kita tahu bahwa diare cair akut itu seperti saya jelaskan itu dibawa dari 14 hari atau dibawa dari 2 minggu. Itu dia BAB-nya lebih dari 3 kali, cair itu sudah termasuk kategori diare akut. Nah, penyebab kedua itu kolera. Kolera ini paling sering juga, tapi akhir-akhir ini sudah ada sudah dikategorikan sebagai kasus jarang, tapi masih perlu kita tahu nih gimana khasnya itu dia ada seperti cucian beras. Jadi dia warna putih banyak dan dapat menimbulkan dehidrasi berat. Ini yang bahaya. Nah, yang ketiga ada karena disentri. Disentri itu dia menyebabkan diarenya berdarah. Jadi pada saat kita buang air besar di tinjanya itu ada darah, Mbak. Nah, walaupun dia nggak padat gitu cair, iya, keluar darah cair, ya. yang jelas ada darah itu bisa karena disentri, tapi perlu kita pemeriksaan feses lengkap dulu. Terus diare persisten dan kronik ini mirip-mirip, dia di atas 14 hari bahkan ada yang lebih dari 4 minggu atau 1 bulan. Terus ada dengan gizi buruk, didapatkan tanda-tanda gizi buruk. Ada juga karena pengobatan antibiotik dan invaginasi. Invaginasi ini di mana biasanya kita dapatkan pada bayi-bayi yang baru lahir gitu. Dia dominan darah dan lendir dalam tinja, terdapat massa di intraabdominalnya dan tangisan bayinya lebih keras dan pucat. Nah, itu bisa kita lihat di invaginasi. Lanjut, nah bagaimana sih cara kita mengenali lebih lanjut? Ada pertanyaan-pertanyaan yang penting kita tanyakan kepada penderita, terutama kepada orang tua. Bagaimana berapa lama diarenya sudah berlangsung? Yang kedua, bagaimana frekuensi diarenya sendiri? Apakah lebih dari 3 kali? Apakah kurang dari 3 kali? Bagaimana warna dan konsentrasi pada tinjanya? Apakah ada lendir dalam tinjanya? Apakah disertai juga darah dalam tinjanya? Terus, apakah disertai mual muntah? Tanyakan juga bagaimana makanan dan minuman yang sebelumnya dikonsumsi. Dan tanyakan riwayat kontak penderita dan riwayat perjalanan. Nah, ini menarik nomor 8. Kenapa kita perlu tanyakan riwayat perjalanan? Karena ada yang disebut dengan traveler diare, Mbak. Jadi dia itu habis keluar kota dan diare. Memang ada seperti itu. Bukan hanya makanan gitu ya, Dok? Iya, ya? Bukan dari kita tanya apa yang sudah dia makan, tapi perlu juga kita tahu apakah dia ada riwayat perjalanan kemana gitu. Karena memang banyak kasus-kasus seperti itu, dia riwayat perjalanan keluar kota, pulang diare. Itu bukan karena makanan dia makan di dalam perjalanan atau gimana? Bisa jadi itu salah satunya. Iya. Oke. Untuk pemeriksaan fisik ini khusus untuk tenaga kesehatan, Mbak. Perlu kita tahu bagaimana
keadaan umum dan kesadaran tanda-tanda vital dari pasiennya, terutama anak-anak ini perlu kita tahu karena keadaan umum anak kan anak itu rata-rata belum bisa menjelaskan ya penyakitnya sakit ya, apa sakit gitu. apa. Terus bagaimana keadaan umumnya itu kita yang harus menilai karena kita harus tentukan derajat dari dehidrasinya nanti. Terus apakah ada rasa haus, kelopak mata dan air matanya gimana? Ini bisa kita lihat apakah matanya cowong Mbak atau enggak. Jadi mata cowong itu kita lihat apakah Berarti dia gitu, agak hitam. sayu kehitaman gitu. Terus mukosa bibirnya kering, mulutnya kering. Karena kurang Terus minum berat juga ya, badannya turun ya. menurun atau dia memang dari orang tuanya bilang air-air ini agak kurus. Terus pemeriksaan abdomen, turgor kulit, biasanya kita cek itu dia melambat. Terus tanda gangguan keseimbangan, ini napas cepat, kembung, bahkan hingga kejang. Dan yang terakhir itu penilaian derajat dehidrasi. Jadi dehidrasi itu sendiri ada dehidrasi ringan, sedang, berat. Nah ini nanti kita tentukan bagaimana penentuan dari cairan bahkan pengobatan yang akan kita lakukan. Nah, jadi ada dehidrasi ringan, sedang, berat itu beda-beda Mbak. Nanti kita tentukan, oh apakah dia derajat dehidrasinya ringan, berat, oh kita sedang. berikan cairan sekian. Apakah dia berat, kita berikan cairan sekian habis dalam sekian jam gitu. Nah ini ada yang tanpa dehidrasi, untuk pemeriksaan fisiknya ada yang ringan sedang. dehidrasi ringan sedang, bahkan ada yang dehidrasi berat. Jadi ini ada tanda-tandanya. Jadi khasnya diare itu gampang aja kita hafal ini dan bisa kita tentukan di pasiennya karena ini bisa dilihat secara kasat mata, nggak perlu pemeriksaan. Seumpama dia ada rewel, gelisah, mata cekung, minum dengan lahap, oh bisa kita haus terus haus, bisa kita berpikir oh dia dehidrasinya ringan sedang ini. Tapi kalau dia sudah nggak sadar, tiba-tiba tidak bisa minum, malas minum, lemas banget dia, matanya cekung, itu bisa kita berpikir dehidrasinya berat. Itu dehidrasi berat itu bisa mengakibatkan meninggal berarti dok? Iya, banyak kasus seperti itu. Diarenya memang masih ringan, terus tiba-tiba nggak disadari sudah memberat, dibiarkan nggak ada cairan, nggak ada pengobatan bisa sampai meninggal, Mbak. Makanya di awal tadi dijelaskan banyak kematian diare sebenarnya. Nah itu mungkin salah karena satunya. dianggap sepele Iya, tadi betul ya, Mbak. Jadi awalnya mungkin dianggap sepele, tahu-taunya bisa sampai menyebabkan kematian. Nah ini untuk pemeriksaan penunjang perlu kita lakukan, terutama di vaskes, di rumah sakit paling sering itu yang kita lakukan di sini pemeriksaan tinja, ada pemeriksaan darah tepi, pemeriksaan kadar elektrolit, ureum dan kreatinin, pemeriksaan ELISA, bahkan sampai kita lakukan foto X-ray abdomen supaya kita tahu apa sih penyebabnya. Tapi yang paling awal itu biasanya kita pemeriksaan VCC lengkap sih Mbak. Kita tahu dia karena faktor apa dan pengobatan yang tepatnya itu bisa kita lihat di situ. Jadi seumpamanya karena bakteri, bisa nanti kita pakai antibiotik gitu. Kalau pemeriksaan ELISA itu seperti apa dok? Nah pemeriksaan ELISA ini sebenarnya jarang sudah dilakukan ya. Jadi dia ini pemeriksaan penunjang yang paling sering itu pada saat kita lakukan pemeriksaan darah lengkap itu sebenarnya sudah bisa kita tegakkan diagnosa lewat situ. Jadi pemeriksaan lain ini sebenarnya nggak terlalu dipakai lagi. Nah kita pemeriksaan tinja aja, pemeriksaan darah tepi itu juga masih bisa. Dan pemeriksaan kadar elektrolit, ureum dan kreatinin. Kenapa? Karena kadar elektrolit inilah yang inilah menjadi cairan di dalam tubuh kita. Bahkan untuk pemberian tata laksana awal itu kan kita disuruh untuk memberikan elektrolit berupa kalau di puskesmas kalau nggak salah itu oralit. Kalau di rumah sakit itu cairan-cairan infus, NaCl gitu. Lanjut untuk tata laksana ini tadi jadi kita masih memakai 5 lintas diare. Ini paling sering sih pada anak-anak harus kita lakukan ini. Bagaimana kita rehidrasi? Seperti saya jelaskan tadi itu memakai oralit zinc, terus pemberian zinc, pemberian nutrisi, antibiotik selektif dan nasihat bagi orang tua. Ini masih kita gunakan sampai sekarang dan memang 5 langkah tuntas diare ini memang sangat bermanfaat bagi kita sebagai tenaga kesehatan karena mempunyai guideline yang jelas gitu. Jadi
kalau ada kasus diare 5 ini aja kita lakukan insya Allah aman Aman sudah. ya. Ya. Dan perlu orang-orang tua juga pahami Paham. karena beberapa seperti oralit ini kan dijual bebas aja tuh. Ada ya. Di apotik. Di apotik. Pemberian zinc juga ada bebas ya. juga. Nutrisi kan enak aja di Ada rumah. bisa dicari ya dok Iya, ya. bisa dicari kecuali antibiotik ya. Antibiotik ini banyak juga yang salah paham karena sedikit-sedikit mau antibiotik. Iya. Terus sakit-sakit Dikit antibiotik. Iya, dikit-dikit antibiotik lah Iya, sehingga benar. bisa membuat resisten justru Iya. bisa membuat bahaya. Nah, ini untuk rencana terapi sebenarnya penanganannya ini untuk tenaga kesehatan terutama buat di puskesmas karena pasti akan ada kasus-kasus yang namanya diare. Jadi kita sudah nggak bingung bagaimana penanganannya. Nah, ini saya jelaskan sedikit untuk tanpa dehidrasi, bagaimana kita cairan tambahan sebanyak anak mau. Jadi biasanya saya tuh Mbak ditanya dulu kan, Iya. orang tuanya masih mau makan minum, masih mau, oh iya kasih aja yang dia suka. Seumpama dia mau minum apa, Iya. minum teh kan nggak apa-apa, Kasih asalkan aja ya. ya dikasih aja asalkan ada cairan tambahan yang dia minum. Terus ajari ibu untuk memberikan oralit. Nah, oralit ini kan nggak semua tuh ibu yang paham Iya. caranya gimana. Kan awalnya dikasih bubuk oralitnya itu dicampur dengan air matang kan. Iya. Nah, itu ada juga dosisnya seumpama kurang dari 2 tahun kita berikan 50 sampai 100 ml setiap BAB dan lebih dari 2 tahun bisa kita kasihkan 100 sampai 200 ml setiap BAB. Terus tablet zinc, zinc ini juga perlu kita pahami bahwa harus diberikan minimal 10 hari sampai 14 hari secara berturut-turut. Itu beda dosis kalau dia di bawah 6 bulan dan di atas 6 bulan. Selanjutnya lanjutkan pemberian makanan atau ASI, pemberian antibiotik diberikan sesuai indikasi dan edukasi ibu kapan harus kembali memeriksakan anaknya. Oke, untuk terapi B sebenarnya sama aja, tapi di sini dia harus kita berikan sesuai dengan berat badannya. Jadi kita kasihkan 75 ml per kilogram berat badan. Ini bagaimana kita mengetahui supaya bagaimana cairannya itu bisa terpenuhi. Nah, biasanya juga yang lain itu ada dehidrasi berat, itu beda lagi penanganannya itu per cairan juga. Ini 30 ml per kilogram berat badan. Iya. Terus dilanjutkan 70 ml per kilogram berat badan. Ini beda pada saat anak-anak bayi sama balita beda. Ini yang paling penting tapi biasanya dilakukan di rumah sakit. Untuk pemberian dehidrasi berat ini karena lewat IV. Iya. Nah, ini untuk tata laksana untuk anak-anak sebenarnya tidak boleh diberikan obat anti diare. Yang kedua, antibiotik diberikan bila ada indikasi dan diberikan antiparasit untuk amebiasis dan giardiasis. Itu antara lain metronidazole. Ada dosis dan pembagian dalam dosisnya. Nah, itu aja kalau antibiotik. Seperti saya jelaskan, kita pemeriksaan fisik lengkap biasanya sudah diketahui penyebabnya antibiotik. Kita berikan antibiotik tergantung dari penyebab kumannya. Biasanya yang paling sering itu E. coli. Terus medikamentosa itu kita berikan probiotik, tapi probiotik ini masih masih dalam peninjauan karena ada yang berikan, ada yang tidak. Tapi secara keilmiahan ada yang menunjang bahwa probiotik ini bisa untuk menunjang anak-anak, apalagi pada fase-fase awal dia bisa mencegah untuk diare berikutnya. Oke, untuk komplikasi antara lain dehidrasi, defisiensi laktosa, pertumbuhan bakteri yang berlebih, ada sindrom malabsorpsi, ada IBD, ada sindrom Reiter dan sindrom hemolytic uremicum. Untuk prognosisnya atau bagaimana supaya kasus ini bisa membaik itu salah satunya di beberapa faktor karena malnutrisi, defisiensi zinc, imunodefisiensi, dan bagaimana diare persisten. Nah, ini komplikasi sih, ini komplikasi bagaimana diare itu bisa menyebabkan malnutrisi, defisiensi zinc, persisten, dan imunodefisiensi. Nah, ini yang paling penting juga bagaimana kita di puskesmas mengedukasi
orang tua pasien, terutama yang punya bayi, punya balita diare, itu harus kita lanjutkan ASI, makanan pendamping ASI, menggunakan air bersih yang cukup, mencuci tangan, menggunakan jamban, membuang tinja bayi dengan benar, dan bagaimana penyihatan lingkungan berupa penyediaan pembuangan air bersih, pengolahan sampah, dan sarana. Nah, kesimpulannya, jadi diare akut itu atau yang kita sebut dengan bagaimana penata laksanaan diare itu yang berlangsung akut harus kita tangani segera, yang dimana pengenalan dari diare itu sendiri adalah defekasi yang lebih dari 3 kali, kurang dari 24 jam, dan kurang dari 14 hari. Dimana penata laksanaannya terdiri dari rehidrasi, diet, antibiotik, dan bagaimana kita melakukan pencegahan berupa perilaku sehat dan penyehatan lingkungan. Oke. Iya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak yang masih perlu kita ketahui lebih lanjut, terutama bagaimana itu edukasi yang bisa dilakukan di rumah, apa-apa saja yang harus dilakukan, apa-apa saja yang bisa dihindari, dan bagaimana kita melakukan penata laksanaan secara jelas dan tuntas. Karena diare ini bukan kasus yang 1-2 kali, tapi pasti sering, pasti ada, pasti ada dan sering ada di masyarakat. Kita aja pasti pernah diare, anak pasti. Kita, terus keluarga-keluarga kita pasti entah dari makanan, diare. lingkungan ya dok, yang kita nggak tahu. Nah, terus dok, kalau misalnya dia itu misalnya kan kena diare nih anaknya, tapi tidak sempat dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, bisa nggak kita buat sendiri gitu, oralit sendiri di rumah gitu? Mungkin apa aja yang disediakan untuk membuat oralit gitu dok, untuk persediaan kan mencegah gitu dehidrasi. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi oralit itu sebenarnya kan kandungannya itu kadar elektrolit yang dibutuhkan tuh, kadar elektrolit yang dibutuhkan, di mana dia banyak kandungan Cl-nya kan, kloridanya yang kita perlukan di situ. Jadi banyak ibu-ibu yang bertanya bagaimana sih membuat oralit secara sederhana di rumah. Jadi banyak pilihan Mbak. Jadi pertama, oralit itu sebenarnya gampang aja dicari tuh, bisa di apotik, sebenarnya bisa kita tetap beli, itu terjual bebas aja. Yang kedua, kalau oralit itu kan bisa kita buat dari bagaimana orang awam bilang air garam kalau nggak salah ya, air garam. Jadi nanti dicampur dengan air matang. Nah, jadi air matangnya itu kalau nggak salah saya baca 200 mili. Jadi 200 mili. Satu aqua kecil yang gelas itu ya dok kecil ya? Kayaknya itu ya. Kalau 200 mili air matang, nah dicampur nanti dan diberikan setiap kali BAB. Jadi seumpamanya sudah 1 kali BAB, tergantung berat badannya lagi Mbak, atau tergantung dari usianya. Biasanya kalau di bawah 1 tahun itu kita kasih setengah saset oralit atau 50 mili. Terus kalau di atas dari 1 tahun atau 2 tahun itu bisa kita kasih 100 mili. Nah, ini untuk mengganti kadar cairannya. Karena yang paling kita takutkan di diare itu bagaimana dia sampai dehidrasi. Dehidrasi. Yang kita takutkan kan dehidrasi. Karena kalau sudah dehidrasi sudah bahaya. Apalagi dia dehidrasi berat, dia sampai nggak sadar hingga bisa menyebabkan kematian. Itu yang ditakutkan, menyebabkan kematian. Oke, kalau gitu mungkin ada yang bertanya lagi. Kita buka pertanyaan ya untuk dokternya. Iya, disilahkan yang mau bertanya. Baik dok, kenapa sih zinc itu harus tetap diberikan selama 10 hari walaupun diarenya udah selesai? Iya. Oke, pertanyaannya bagus. Kenapa zincnya harus tetap dikasih tuh 10 sampai 14 hari? Jadi beberapa penelitian menjelaskan zinc itu kan bagus untuk bagaimana di usus itu kalau kita diare, apalagi anak-anak, dia mengeluarkan banyak zinc alami. Jadi diperlukan bagaimana tambahan zinc yang mengcover atau mengganti zinc yang keluar itu. Iya, apalagi anak-anak itu bagus untuk pencernaan kan. Nah, dari beberapa penelitian kenapa harus dihabiskan 10 hari, karena dia mengandung dia memiliki manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Ya, untuk jangka pendeknya itu dia bisa mengurangi frekuensi dari diare itu sendiri.
Jadi yang tadinya mungkin sehari bisa sampai 10 kali, tapi karena zinc bisa sampai 2 kali aja. Terus untuk jangka panjangnya dari beberapa penelitian dia memperbaiki mukosa di usus. Jadi mukosa-mukosa yang ada di usus itu, zat-zat yang ada di usus itu dia perbaiki dan bisa mencegah diare selanjutnya selama 2 sampai 3 bulan. Jadi pengobatannya harus maksimal, harus 10 hari karena efek jangka panjangnya kalau zincnya terpenuhi dan zincnya bisa bekerja bagus di mukosa usus, dia bisa mencegah diare selanjutnya 2 sampai 3 bulan ke depan. Makanya yang saya tahu juga itu beberapa dokter yang memberikan zinc 2 sampai 3 bulan selanjutnya nggak ada kasus diare lagi buat pasiennya, ataupun kalau ada dia nggak separah sebelumnya. Itulah manfaat zinc yang mungkin orang kurang paham. Banyak orang yang mengira zinc itu cuman untuk kulit, untuk mencerahkan kulit, tapi dia untuk pencernaan itu sebenarnya diperlukan banget juga di situ. Mungkin itu pertanyaannya. Makasih ya dok ya yang bertanya. Mungkin ada lagi yang bertanya tentang diare. Kalau tidak ada mungkin kita cukupin ya dok ya. Iya boleh. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.